Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksikan diri sejenak bersama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Manusia seringkali melakukan tindakan hanya untuk menyenangkan keinginan hatinya sendiri. Banyak berita kriminal yang saya baca, alasan mengapa seorang melakukan tindakan misalnya pencurian hanya karena saat itu ada kesempatan dan didorong oleh keinginan hatinya memiliki barang tersebut. Ada lagi yang membunuh juragannya hanya untuk membalas dendam karena sakit hati, tanpa merasa bersalah atau menyesal. Ada juga yang melakukan korupsi karena ingin hidup nyaman dan mewah, dan lain sebagainya. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan hanya karena dorongan impulsif hati manusia, tanpa menyadari konsekuensi di kemudian hari. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Galatia tentang orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, dan orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup kekal, Paulus ingin mengingatkan bahwa keputusan yang didorong oleh keinginan manusia yang berdosa, dan pemuasan diri akan mengalami kehancuran fisik maupun juga kerohanian dan pemisahan dari Tuhan. Pengambilan keputusan menurut diri sendiri, melakukan hal-hal yang tidak menghormati Allah, terlepas dari campur tangan Tuhan, karena daging adalah seluruh kodrat manusia, indera dan juga akal tanpa Roh Kudus. Tidak sampai di sini saja, Paulus juga mengingatkan perbuatan yang selaras dengan Roh Kudus akan memberikan buah-buah yang baik. Setiap kesempatan yang ada, kita harus melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Berbuat baik bukan hanya tentang perilaku moral, melainkan perbuatan yang berakar pada transformasi Roh Kudus yang terjadi secara berkelanjutan.
Ini menggambarkan prinsip sebab akibat dalam kehidupan moral maupun juga spiritual. Jadi perilaku kita seharusnya tidak lagi untuk keinginan daging kita, melainkan karena hati yang telah diubahkan oleh Injil Kristus Yesus. Karena ada konsekuensi yang akan kita terima, yaitu hidup kekal. Hubungan dengan Allah selamanya yang melampaui kematian fisik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji syukur kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ampunilah kami jika selama ini kami hidup dengan kedagingan kami dan mendukakan hati-Mu. Biarlah malam hari ini kami mulai untuk belajar menyenangkan Roh Tuhan dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Ajar kami untuk selalu berelasi dengan Engkau, agar kami dapat memiliki pertumbuhan rohani yang baik dan benar, serta menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami ini. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.